Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Buana Khalif Al-Haqifah Mahendra. Saya dari kelas A semester 1. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas dari Ibu Linda, yaitu pitching produk. Di sini saya akan mempresentasikan pitching ide bisnis Toko Fashion. Menyiapkan bisnis Toko Fashion. Yuk kita bahas mengenal kebutuhan. Sebelum kita menyiapkan suatu bisnis, kita harus menyiapkan dulu juga apa itu kebutuhan-kebutuhannya. Yang pertama itu ada di bidang pakaian. Contohnya mengenali jenis pakaian, gaya, dan ukuran, dan dimulai dari target pasar sehingga seperti pakaian kasual, formal, atau olahraga. Di sini saya membawakan suatu contoh gitu ya. Yang mana ini salah satu contoh ide produk yang dimana kita mengkolaborasikan suatu sweater dengan suatu film atau suatu karakter yang telah digemari oleh banyak orang, yaitu kayak seperti Attack on Titan ini. Terus yang kedua itu ada dimulai dari aksesoris, menentukan aksesoris yang mendukung gaya fashion target pasar seperti tas, sepatu, topi, kacamata, dan serta perhiasan. Di sini juga saya mencari gitu ya, di mana kalangan anak-anak muda yang ada di Garut itu mulai mencintai gemar ini aksesoris seperti cincin seperti ini, gelang ataupun kalung seperti ini. Yang ketiga itu ada yaitu seperti pelayanan, memahami kebutuhan pelanggan seperti layanan personal shopper, pengembalian dan penukaran barang serta pengecekan stok. Terus yang selanjutnya itu ada masalah dan solusi. Yang pertama itu masalah persaingan. Toko fashion online dan offline yang semakin banyak. Dengan maraknya internet atau dengan maraknya internet, kita bisa mendapatkan gitu membeli suatu barang fashion gitu cukup dengan satu aplikasi. Dan dengan datangnya e-commerce ini, kita bisa bersaing gitu di tempatnya, yang mana produk-produk kita bisa menjadi lebih unggul. Yang kedua itu persediaan barang, mempertahankan persediaan barang yang tepat dan menghindari kerugian. Dengan bagi bisnis-bisnis di bidang fashion itu diperintis, alangkah baiknya kita tidak terlalu menimbun barang, tetapi kita melakukan strategi seperti pre-order. Yang ketiga itu ada trend fashion yang cepat berubah, yaitu membutuhkan adaptasi cepat terhadap perubahan tren. Dengan tren fashion yang cepat berubah, kita juga harus sering meriset gitu sih. Kita juga harus sering melakukan adaptasi supaya brand kita atau fashion kita itu tidak ketinggalan zaman. Yang keempat itu ada pemasaran, yaitu menjangkau target pasar dan meningkatkan brand awareness. Yang selanjutnya adalah penawaran pelayanan. Yang pertama itu ada pilihan produk yang tepat, yaitu menawarkan produk sesuai kebutuhan dan selera target pasar. Yang kedua, layanan pelanggan yang baik, menyediakan layanan yang ramah dan profesional. Tentunya di store-store offline, pelayanan itu sangat penting bagi para pembeli, sehingga ketika para pembeli nyaman, dia juga akan nyaman juga memilih barang-barang yang dia inginkan. Yang ketiga itu ada program loyalitas, memberikan program loyalitas untuk menarik pelanggan setia, seperti kita menyediakan member atau menyediakan kartu anggota kepada para pelanggan supaya para pelanggan yang belanja ke sana dia bisa mendapatkan suatu reward, yaitu berupa itu voucher ataupun apa dan yang lainnya. Yang keempat itu adalah kemudahan berbelanja, menyediakan pengalaman belanja yang mudah dan nyaman. Yang seperti yang tadi saya jelaskan, dengan kenyamanan para pelanggan, dia akan memberikan rasa nyaman dan betah untuk membeli dan memilih fashion atau barang yang akan dia pilih. Terus kebutuhan modal bisnis, yang pertama atau yang paling jelas itu adalah ada di modal awal, yaitu modal awal itu seperti sewa tempat, peralatan, persediaan stok juga. Yang mana ini kita akan berfokus di bidang fashion gitu. Kita harus sering meriset, kita harus sering membuat inovasi-inovasi baru supaya brand-brand kita tidak ketinggalan. Terus yang kedua, modal kerja, pembelian barang, operasional, dan promosi. Pada modal kerja ini kita berfokus kepada SDM. Yang ketiga ini atau yang terakhir itu ada modal cadangan untuk mengantisipasi risiko dan kebutuhan yang tak terduga.
Dan yang selanjutnya ini ada analisis pasar dan persaingan. Yang pertama itu kita harus mencari dulu target pasarnya kepada kemana kita nih, kepada penduduk Garut yang dominan lebih suka barudak well atau bisa disebut anak-anak Starboy. Kita bisa menyediakan gitu barang-barang fashion yang sesuai dengan target kita. Terus yang kedua itu ada analis persaingan, memahami strategi, keunggulan dan kelemahan kompetitor. Dan kita juga harus bisa melihat gitu kelemahan-kelemahan atau strategi apa yang dilakukan oleh kompetitor-kompetitor kita supaya brand kita itu bisa menyaingi. Terus yang terakhir itu ada analisis SWOT. Dengan adanya analisis SWOT kita bisa menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman brand kita sendiri. Terus yang selanjutnya ada tim dan manajemen. Tim dan manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, menetapkan visi, misi dan strategi bisnis. Yang kedua adalah rekrutmen, yaitu memilih tim yang kompeten dan berpengalaman di bidang fashion. Yang ketiga itu adalah pelatihan, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada tim sehingga tim-tim kita itu bisa berdikari atau berdiri dengan kakinya sendiri, sehingga dia bisa memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaannya. Yang terakhir itu ada manajemen operasional, menjalankan operasional bisnis dengan efisien. Buat slide yang selanjutnya itu yaitu rencana keuangan. Yang pertama itu pendapatan. Kita harus mencatat gitu hasil pendapatan, proyeksi penjualan dan keuntungan kita. Yang kedua itu ada pengeluaran juga. Kita harus mencatat juga biaya operasional, gaji dan marketing, biaya pembuatan produk dan lain-lain sebagainya. Terus modal, kebutuhan modal awal dan modal kerja. Buat yang terakhir, kesimpulan dan saran, membangun toko fashion membutuhkan strategi dan dedikasi. Dengan memahami kebutuhan, mengidentifikasi masalah dan solusi, dan mempersiapkan rencana yang matang, Anda dapat meningkatkan peluang kesuksesan. Sekian dari saya Buana Khalif Al-Haq Putra Mahendra, izin undur diri. Terima kasih.